Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Radin Dimas dengan NIM 23040450103 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, di artikel saya yang berjudul Strategi Mengatasi Middle Child Syndrome dan Inferiority Complex berdasarkan teori psikologi Adlerian. Nah, alasan saya mengkaji sebuah isu Middle Child Syndrome karena saya kerap bertemu dengan anak tengah yang memiliki pengalaman yang sama, yakni merasa terabaikan karena posisi kelahirannya yang diapit oleh saudaranya. Maka dari itu, saya tertarik untuk mengkaji isu Middle Child Syndrome dan Inferiority Complex berdasarkan teori psikologi kepribadian Adler serta strategi mengatasinya. Nah, teman-teman pernah nggak sih merasa seperti nggak dianggap di keluarga atau lingkungan? Mungkin kalian adalah anak tengah yang sering merasa kurang diperhatikan atau bahkan merasa minder tanpa alasan yang jelas. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua konsep menarik, yaitu Middle Child Syndrome dan Inferiority Complex. Dua hal ini bisa mempengaruhi kehidupan kita secara psikologis dan sosial. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Nah, apa sih itu Middle Child Syndrome? Middle Child Syndrome adalah kondisi psikologis di mana anak tengah merasa kurang diperhatikan dibandingkan dengan kakak dan adiknya. Hal ini bisa membuat mereka merasa kurang dihargai, terabaikan, atau bahkan berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan kompetitif. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, dinamika perhatian orang tua. Anak pertama sering mendapatkan perhatian penuh karena menjadi pengalaman pertama orang tua dalam membesarkan anak, dan anak bungsu dianggap sebagai anak terakhir yang perlu dimanjakan. Sedangkan anak tengah sayangnya seringkali posisinya di tengah secara literal dan figuratif. Seperti kakak dapat hadiah besar karena lulus ujian, adik mendapat perhatian karena sakit atau ulang tahun, sedangkan anak tengah mungkin hanya mendapat pujian kecil tanpa perayaan yang besar. Dampaknya yaitu yang pertama, perasaan yang terabaikan. Anak tengah merasa tidak ada yang memperhatikan prestasi atau perjuangan mereka. Ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri mereka. Yang kedua, mandiri dan kompetitif. Banyak anak tengah tumbuh menjadi lebih mandiri karena merasa harus mengandalkan diri sendiri. Mereka juga bisa menjadi sangat kompetitif untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Yang ketiga, diplomatis. Karena sering menjadi penengah dalam sebuah konflik keluarga, anak tengah tumbuh menjadi pribadi yang pandai bernegosiasi dan mencari solusi. Misalnya, ada seorang anak tengah yang merasa selalu diabaikan oleh orang tuanya. Dia akhirnya menyalurkan rasa ini ke dalam kegiatan sekolah, bergabung dengan berbagai organisasi, dan menjadi seorang pemimpin. Akhirnya, dia berhasil meraih prestasi di luar rumah dan mendapatkan pengakuan dari banyak orang. Apa sih ciri-ciri dari Middle Child Syndrome? Yang pertama, merasa terpinggirkan. Anak tengah sering merasa tidak dianggap seperti prioritas dalam keluarga. Ini bukan hanya tentang perhatian fisik, tetapi juga sebuah emosional. Anak tengah merasa tidak ada yang benar-benar memperhatikannya, perasaan atau kebutuhannya. Seperti saat liburan keluarga, keputusan seringkali didominasi oleh keinginan kakak atau seorang adik. Yang kedua, mencari pengakuan di luar rumah. Anak tengah cenderung mencari pengakuan dari teman atau guru. Seperti seorang teman saya yang merupakan anak tengah, merasa kurang dihargai di rumah, tetapi di sekolah dia menjadi bintang karena aktif dalam berbagai kegiatan. Ketiga, menjadi penengah atau seorang mediator. Anak tengah sering menjadi penengah dalam konflik keluarga, seperti ketika kakak dan adik sedang bertengkar. Anak tengah sering menjadi juru damai. Ini melatih mereka menjadi pribadi yang bijaksana. Yang keempat, mandiri dan adaptif. Anak tengah sering merasa harus mengurus dirinya sendiri. Ini melatih mereka menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri, yang bisa menghadapi berbagai situasi dengan fleksibilitas yang tinggi. Nah, apa sih itu inferioritas kompleks? Inferioritas kompleks sendiri adalah perasaan minder atau rendah diri yang berlebihan. Konsep ini diperkenalkan oleh Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang percaya bahwa rasa minder bisa menjadi motivasi atau hambatan tergantung bagaimana kita menghadapi penyebab inferiority complex. Pertama, perbandingan sosial. Sering dibandingkan dengan orang lain bisa memicu sebuah rasa minder.
Contohnya itu anak yang selalu dibandingkan dengan kakak atau temannya dalam hal prestasi. Yang kedua, kegagalan yang berulang. Gagal dalam berbagai hal bisa membuat seorang merasa tidak kompeten, seperti seorang siswa yang terus-menerus gagal dalam ujian bisa merasa dirinya itu bodoh dan tidak mampu. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan yang terlalu kritis atau tidak mendukung bisa memperparah rasa minder, seperti seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang selalu mengkritik setiap tindakan kecilnya. Nah, apa sih dampak dari inferiority complex? Yang pertama itu rendah diri yang berlebihan. Seorang dengan inferiority complex cenderung merasa tidak cukup baik dalam segala hal. Seperti mereka itu mungkin merasa tidak layak mendapatkan cinta, perhatian, atau bahkan kesuksesan. Yang kedua, menghindari tantangan. Karena takut gagal, mereka sering menghindari tantangan atau hal baru, seperti seorang karyawan yang tidak pernah mau mengambil proyek baru karena takut tidak mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, perfeksionisme berlebihan. Sebaliknya, ada juga yang menjadi perfeksionis untuk menutupi rasa mindernya, seperti seorang teman saya yang selalu ingin sebuah pekerjaannya ini sempurna karena takut dikritik oleh orang lain. Nah, apa sih hubungan middle child syndrome dengan inferiority complex? Nah, pengaruh middle child syndrome terhadap perkembangan psikologis. Middle child syndrome seringkali mempengaruhi perkembangan psikologis anak, terutama jika mereka merasa terabaikan oleh perhatian orang tua yang lebih banyak terfokus pada anak yang pertama atau bungsu. Penyebab rasa minder. Anak tengah mungkin merasa tidak seberharga kakak atau adiknya yang dapat menimbulkan perasaan tidak cukup baik atau kurang berharga. Rasa ini jika dibiarkan bisa berkembang menjadi inferiority complex, sebuah keadaan psikologis di mana seorang merasa dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain. Punya tantangan perasaan terabaikan. Biasanya anak pertama menjadi seorang pionir dalam keluarga, sementara anak bungsu mendapat perhatian ekstra karena masih kecil dan dianggap butuh perlindungan lebih. Akibatnya anak tengah sering berada di posisi yang ambigu. Mereka tidak merasakan perhatian penuh orang tuanya, tetapi juga tidak merasakan tantangan atau dorongan seperti kakaknya. Namun, dalam beberapa kasus, anak tengah yang merasa diabaikan bisa mengubah perasaan ini menjadi kekuatan. Mereka belajar untuk lebih mandiri karena tidak selalu mendapat bimbingan seperti anak pertama. Ini bisa menjadi kelebihan mereka yang tidak dimiliki oleh anak pertama dan anak terakhir, seperti kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri atau beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan. Nah, adapun perkembangan karakter anak tengah yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Anak tengah seringkali lebih mampu beradaptasi karena mereka tidak memiliki peran yang pasti seperti anak pertama atau anak bungsu. Mereka belajar untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Kedua, rasa persaingan. Di sisi lain, anak tengah juga bisa menjadi sangat kompetitif. Rasa terabaikan kadang mendorong mereka untuk membuktikan bahwa mereka ini mampu bersaing di luar rumah, baik itu di sekolah atau pekerjaan. Ini bisa menjadi motivasi yang kuat untuk sukses karena mereka berusaha untuk membuktikan bahwa mereka ini layak diperhatikan. Nah, adapun tips untuk mengatasi inferiority complex. Yang pertama, kita bisa mengenali dan menerima diri sendiri. Salah satu langkah pertama dalam mengatasi inferiority complex adalah mengenali dan menerima diri sendiri apa adanya. Banyak orang yang merasa minder karena mereka terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat dengan orang lain. Ini adalah hal yang sangat umum terjadi, terutama di dunia yang serba kompetitif ini. Langkah-langkah untuk menerima diri sendiri yaitu kita bisa mencoba berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain adalah sumber utama rasa minder. Misalnya, kamu merasa tidak setara dengan temanmu yang selalu mendapatkan nilai sempurna di sekolah, atau rekan kerja yang selalu tampil sempurna di kantor. Namun, perbandingan seperti ini seringkali tidak adil karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Kedua, fokus pada pencapaian pribadi. Sadarilah bahwa keberhasilanmu tidak harus diukur berdasarkan pencapaian orang lain. Kamu bisa mulai dengan menetapkan tujuan kecil dan merayakan setiap pencapaian tersebut. Ini bisa memberi rasa kepuasan pribadi yang lebih besar dan meningkatkan rasa percaya diri. Berikutnya, latih dirimu untuk self-compassion.
Self-compassion atau belas kasihan pada diri sendiri adalah cara yang ampuh untuk mengurangi perasaan rendah diri. Alih-alih mengkritik diri sendiri, belajar untuk memberi dukungan pada diri sendiri seperti yang kamu lakukan kepada teman dekat. Contohnya itu, kamu bisa mulai menulis jurnal harian untuk merefleksikan hal-hal positif yang telah kamu lakukan setiap hari. Ini akan membantu meningkatkan rasa harga diri kamu dari dalam. Kedua, berani menghadapi tantangan. Rasa minder seringkali membuat kita menghindari tantangan karena takut gagal. Padahal, menghadapi tantangan dengan sikap yang positif adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi inferiority complex. Cara menghadapi tantangan itu dengan menerima resiko dan kegagalan. Nah, kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan tidak ada yang bisa mencapainya tanpa menghadapi kegagalan terlebih dahulu. Cobalah untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran, bukan sebagai akhir dari segalanya. Setiap kegagalan membawa kita lebih dekat pada keberhasilan. Kedua, cobalah hal baru secara bertahap. Jika kamu merasa takut mengambil langkah besar, mulailah dengan langkah-langkah kecil. Mencoba hal baru dalam lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu akan membantu membangun keberanian dan kepercayaan diri untuk mengambil tantangan yang lebih besar. Ya, cari dukungan sosial. Terkadang perasaan rendah diri bisa sangat berat untuk dihadapi sendirian. Oleh karena itu, dukungan sosial sangat penting dalam mengatasi inferiority complex. Memiliki orang-orang yang bisa mendukung dan memberi semangat akan membantu kamu merasa lebih baik tentang diri sendiri. Cara untuk mencari dukungan sosial itu dengan bergabung dengan komunitas positif. Temukan komunitas yang mendukung dan dapat memberi pengaruh positif. Misalnya bergabung dengan kelompok yang memiliki minat yang sama denganmu, atau dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang serupa. Dua, buka diri dengan teman terpercaya. Bicarakan perasaanmu dengan teman atau keluarga yang kamu percaya. Terkadang berbicara tentang perasaan kita dapat mengurangi beban dan memberi perspektif baru. Nah, cara lain yang bisa kamu lakukan yaitu dengan membangun kembali rasa percaya diri. Percaya diri adalah fondasi dari segala keberhasilan. Untuk mengatasi inferiority complex, kamu perlu membangun kembali rasa percaya diri dari di dalam diri kamu. Langkah-langkah membangun percaya diri yaitu dengan pengalaman positif. Lakukan kegiatan yang kamu nikmati dan yang membuatmu merasa berhasil. Bisa mulai dengan hobi atau kegiatan sosial yang menyenangkan. Pengalaman positif ini akan mengingatkanmu bahwa kamu memiliki kemampuan yang hebat. Kedua, visualisasi sukses. Sebelum melakukan sesuatu yang besar atau penting, luangkan waktu untuk membayangkan dirimu berhasil melakukannya. Teknik visualisasi ini bisa membantu memperkuat keyakinanmu. Nah, teman-teman, mengatasi middle child syndrome dan inferiority complex memang bukan hal yang mudah, tetapi itu mungkin. Proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, namun dengan pemahaman, keberanian untuk menghadapi tantangan dan dukungan yang tepat, kita semua bisa menghadapinya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan ragu untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu berharga dan layak untuk dihargai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.